Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Tentu orang bersyukur ini hari karena untuk menentukan jam saja untuk ibadah hari ini orang banyak sekali pertimbangan. Sebiasa ketut jemaat jam 10 itu ibadah. Tapi dengan mempertimbangkan segala hal, kelanjutan pertandingan, maka memang terus sudah bicara di sidang majelis, kurang bicara antar BPMJ itu pun sangat terbatas karena melihat situasi. Terima kasih teman-teman, walaupun teman-teman Persus, walaupun pasti di antara kita masih ada berpikir, kok jam 8 terlalu pagi. Orang lelah kan tadi malam sampai lato, ada yang sampai lat, tapi masih pagi terus semua pergi. Nah, terima kasih, walaupun kita pasti ada banyak pertimbangan atau pertanyaan, tapi saya lihat sepintas selalu 90% ini, kecuali memang tidak sehat ini majelisnya tidak datang. Ada yang lain di atas. Terima kasih. Artinya orang masih ada dalam sukacita kebersamaan ya saudara. Saya juga tahu bahwa tidak gampang untuk mempersiapkan jemaat ketika mau memberi makan kepada para tamu. Tapi hari Minggu yang lalu pendeta so bilang, sedang orang murid-murid bilang, "Nenek ada di sini, nenek ada makanan, cuma ada petek 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana tuh mau cari? So malam pagi ini." Mari bilang, kamu harus memberi mereka makan. Maka ternyata betul 2 hari ini saya percaya itu pulang dari komin ada yang lapar tuh, kecuali memang data lat stok untuk makan, data di bridge stok kan itu data lat sedikit makan lupa. Makan lah tuh, karena memang dorong so bilang jam begini. Saya senang ada teman-teman bilang, oh dari yang lain dah singgah makan. Mantap kalau begitu tuh. Berarti kan orang dah dengar Tuhan Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Dan ada cerita. Ternyata biar 5 roti dan 2 ikan ada daging jadi banyak sekali ya. Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, hari ini kita dibawa untuk memahami satu tema dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Jangan berdosa. Siapa kira-kira dari kita yang tidak pernah berdusta? Adakah yang tidak pernah berdusta dari antara kita? Ada mungkin yang bilang dusta kecil wah. Ada yang bilang dusta baik kok pendeta. Baik. Tapi mentah aku mau bilang, pokoknya cuma dia bilang kalau dusta ya dusta. Kurang urusan Tuhan ini, dusta kecilnya atau dusta besar. Apa DP upah ini kalau dusta baik atau dusta jahat? Ya, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Atau mungkin kalau pertanyaan, siapakah dari antara kita yang suka didustai? Sampai kira-kira dari orang yang ada di sini yang suka didustai oleh orang lain, pastinya tidak ada. Karena ada, walaupun dia pembadusta, maka dia mau orang lain badusta akan pada dia. Itu kan tuh manusiawi, no? Paling banyak orang tuh pembadusta, so dia tuh nih mau sekali orang berdusta akan. Padahal sebenarnya boleh ada kesempatan untuk berpikir, apa yang anda tabur itu tuh anda tuai. Kalau badusta-dusta ke orang, ya terima kalau orang badusta. Tapi bukan itu pengajaran gereja kita. Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, kecenderungan manusia ya, untuk membela, membuat diri ingin aman, caranya adalah berdusta. Mau bikin orang posisi aman, mau bikin orang dibenarkan, dan seterusnya. Banyak kali dusta itu. Walaupun banyak kali juga orang dengar, teman-teman, jangan ada dusta di antara kita. Banyak kali tuh, mereka itu cuma jadi semboyan lain kali tuh.
baru bilang, Mak, DP sesudah itu lebih banyak dusta. Jemaat mula-mula setelah para rasul dikuasai Roh Kudus, Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang dibaptis dan mulailah kehidupan jemaat mula-mula. Mereka hidup dengan berkasih sayang satu dengan yang lain, dalam kebersamaan, sehati sepikir. Ya, Kisah Para Rasul sebelum pembacaan kita, Kisah Para Rasul 4. Sehati sepikir, mereka selalu berkumpul, mereka menjual harta mereka dan memberikan kepada yang memerlukan. Hidup dalam sukacita bersama. Dan dalam ayatnya yang ke 28 dan 29 disebutlah seorang Barnabas atau Yusuf, seorang yang juga menjual tanahnya dan dipersembahkan di bawah, di kaki para rasul, dipersembahkan hasilnya untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Maka muncullah cerita kesaksian dari Lukas tentang pasangan suami istri Ananias dan Safira. Oh, ini cerita yang sangat-sangat populer ya, sudah sangat diketahui. Tapi banyak orang Kristen yang suka ikut jejak dari Ananias dan Safira, sengaja atau tidak sengaja ya. Dikatakan dalam bagian Alkitab ini, mereka berdua punya tekad, punya komitmen, ada dalam kebersamaan, sepakat menjual sebidang tanah dan memberikan, membawa di kaki rasul. Ya, di satu sisi mereka mau mewujudkan janji iman mereka, tapi ternyata kita sudah banyak tahu bahwa untuk persembahan yang mereka berikan pada akhirnya membuat mereka berakhir hidup. Bagian Alkitab yang menjadi pembacaan kita berulang ditegaskan bahwa bukan soal jumlahnya sedikit atau banyak yang dipersembahkan, tetapi sebuah komitmen yang dibangun, yang pada akhirnya dikatakan mencobai roh Tuhan. Sebab Petrus sudah menggugah Ananias. Petrus sudah memberi kesempatan kepada Ananias dengan pertanyaan, apakah memang betul ini yang dihasilkan? Sehingga pernyataan Petrus ini juga ketika berakibat, dikatakan pada waktu tanah itu belum dijual, itu hak kamu. Juga ketika dijual, itu juga hak kamu. Menipunya. Tapi ketika itu engkau persembahkan dengan dusta, janji lain, kode kenyataan lain, seakan-akan orang tidak ada yang tahu ya, seakan-akan tidak ada yang tahu karena memang orang lain tidak tahu.
Bagian ini mau memberi penegasan bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Apa yang ada di pikiran, di hati setiap orang, Tuhan tahu yang baik atau yang tidak baik. Itu juga dikuatkan oleh Safira, istri. Suaminya sudah mati, sudah dikuburkan. 3 jam kemudian, pertanyaan yang sama kepada istri. Oh, istri le bakuat. Oh iya, memang begitu. Sama-sama. Ternyata memang kesepakatan suami istri perlu, harus. Kalau suami istri sudah nak sepakat, ya apa mau jadi nih? Pasti kacau. Tapi kesepakatan untuk hidup tidak benar kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, itu akan membawa akibat yang besar dalam kehidupan suami, istri ataupun keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian ini atau bagian Alkitab ini mengingatkan kita semua, ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan kita itu adalah kaya, pemilik segala sesuatu. Dialah yang menganugerahkan semuanya untuk kita. Karena persembahan kita, pemahamannya tidak sama dengan persembahan agama lain. Kalau persembahan agama lain, kalau kasih persembahan mau bujuh Pak Tuhan, supaya Tuhan rubah tuh. Kalau kita kasih banyak, tapi Tuhan boleh rubah tuh apa yang menjadi keputusannya nak bagus. Tapi kalau kita tidak, ketika kita memberi, kita mengucap syukur. Karena Tuhan sudah memberi sangat-sangat besar, sangat banyak dalam hidup kita. Itulah pengorbanan Yesus. Kalau pembacaan ini menjadi perenungan kita. Saya pernah melayani di daerah Samarinkombi, daerah penghasil cengkih ya. Yang kali kalau belum babua tuh cingke dong sebanyak janji Pak Tuhan. Tuhan kalau mau babua tuh cingke kita mau kasih Tuhan Tuhan. Mas serta babua. Aduh ngebayar le. Apalagi kalau sobat ijon, astaga. Lupa deh janji Pak Tuhan. Dan jujur apa yang Pak Hesti selalu bilang itu juga kami pernah jumpai. Orang yang diberi berkat bawa kamari persembahan cingke tuh supaya banyak tubuh dong. Mau bawa di orang mau jual ke sana, orang kurang jali ya dengan sebelah mata ya. Marka tuh kalau orang mau bilang ada tuh sebagi itu sokang masa dia mau kasih Tuhan tuh nggak bagus. So 5 tahun katanya anak babuah. Ini kemang orang bilang enter tuh pohonnya anak warmo babuah, ada babuah pendeta. Ah Tuhan mau tunggu. Nanti janji-janji berikut. Jangan setiap orang so ada, so banyak tuh alasan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Tuhan mengingatkan Ananias dan Safira bahwa itu janji iman itu harus jujur. Jangan memberi sesuatu karena Ananias dan Safira rupanya orang cuma berpikir yang penting buat orang so kasih supaya orang lihat ada bakasih. So bawa orang dah jual kong so bawa. Yang penting orang so lihat orang ada bawa. Yang penting rasul so terima orang pemberian. Tapi ingat Tuhan tahu itu yang diberi penekanan. Nah, saudara, kalaupun kita aplikasikan dalam kehidupan atau dalam kegiatan kita hari ini atau beberapa hari ini, orang semua mempersembahkan yang terbaik,
Pertama pemberian diri sebagai panitia, semua jadi panitia. So kasih yang terbaik. Orang lagi so kasih yang terbaik. Ada yang sumbang dalam bentuk uang, ada yang sumbang dalam bentuk bahan, macam-macam. Tapi ada juga melalui makan minum yang disiapkan di beberapa hari ini. Sekali lagi waktu lalu saya bilang kepada teman-teman ketua-ketua wilayah ketika bapakku dapat, aduh orang kok kalau ini Hafsa ini di saat orang panen, aduh nak takut-takut kok orang. Mereka siang ini jamaah dalam keadaan susah sekarang sebenarnya. Orang susah. Tapi orang meminta pada Tuhan, Tuhan kasih berkat supaya bukan mau malu pak orang, tapi orang mau jadikan ajang lomba atau kegiatan Hafsa ini sebagai sebuah kesaksian bahwa Tuhan memberkati jamaat Ebenezer Kombi dan kita jadi berkat untuk orang lain ya, melalui kegiatan ini. Dan betul terbukti 2 hari. Ujian masih ada di kolom berapa ya? Kolom 5, kolom 6, kolom 17, 16, 17, 18. 5 kolom ini mau ujian sebentar. Bukan ujian apa ya? Bagaimana orang memberi yang terbaik ya. Kemarin memang sengaja pendeta pilih, aduh bukan main gatuk tuh jemaat sukacita memberikan berlimpah-limpah dan orang boleh karena begini orang Minahasa tuh selalu ukuran cuma dimakan. Biar itu kegiatan so hebat-hebat, berani dong pulang lapar, do tuh cerita buka main tuh. Di mana-mana kan jadi, aduh di kombi, aduh tobat orang pi kombi. Oh, nak kedua kali orang mau pi kombi. Di rumah makannya nak ada, lapar orang mau pulang. Tapi kalau orang pulang kenyang, biar kalah. Biar kalah kalau orang pulang kenyang, dong lah dong. Tambah lihat orang pejalan yang memang bersyukur ininya anak ujang dari orang leso bergumul ini ujang. Kalau berani dia ujang kok ada longsor. Nah kan beberapa hari lalu di Seretan, antar Seretan Tulap nih boleh lewat dari sini mau ke Kombi juga banyak sekali rintangan tuh longsor. Tapi bersyukur kemarin. Mudah-mudahan ini hari Tuhan tolong supaya aman-aman. Ya. Tapi memang biarlah susah sulit tuh perjalanan. Kalau kenyang pasti senang. Selalu senang, kenyang. Berani balapar, aduh ribut gua toh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita semua bersyukur kepada Tuhan sambil tetap ingat janji-janji iman kita kepada Tuhan. Jangan gomang, kita kasih terpecingke, kita kasih persembahan. Banyak jadi palia di gereja. Masuk kirim kok tuh persembahan. Astaga, bagaimana le ini cuma kasih DP cingke atau DP doi, kok DP diri nggak pernah kasih pada Tuhan. Ya, mari kita mempersembahkan hidup ini dengan segala apa yang ada pada kita, tentu sesuai dengan janji iman kita. Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada kita, tapi Tuhan memberi kita kesempatan mempersembahkan syukur dengan apa yang Tuhan beri, apa yang ada pada kita, apa yang kita suka citakan untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan, termasuk talenta-talenta kita. Orang syukur ada orang kopi, ada diberi talenta. Sabantar mau baca Mazmur, kemarin bapaknya bertanya, ya ibu tentu dia ikut di ibu kan pasti, ya itu talenta kita. Orang banyak talenta, mari kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Amin.